Perhatikan baik-baik. Ini hadis ini viral. Di kalangan para ahli hadis sudah banyak yang like, share, bahkan komen dengan syarah. Kita tinggal subscribe. Di hampir semua kitab hadis bab puasa ada hadis ini. Dan memberikan kesan pentingnya amalan salat saat Ramadan. Saking pentingnya amalan salat yang ditunaikan dalam Ramadan itu senafas dengan hadirnya ampunan dari Allah atas semua dosa. Jadi kalau kita bisa menunaikan salat khusus di Ramadan ya, bukan di luar Ramadan, khusus di Ramadan, salat khusus di Ramadan. Jadi ada bagian nanti amalan dalam Ramadan saat kita menunaikan salat di amalan waktu itu saja, bukan selainnya. Maka berpotensi mendatangkan ampunan Allah dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Karena bahasa hadisnya, ghufira lahu ma itu mencakup semua tanpa kecuali. Semua apapun itu. Kalau benar sholatnya. Dan nanti yang paling menarik, ada rangkaian sampai doanya. Sampai kalau baru salam, jeda sebentar, doanya langsung dibimbing Nabi. Dan ijazahnya langsung diterima dari istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Bila benar bacaan itu dibacakan, dengan bagian getaran hatinya yang terdalam, itu semua dosa yang pernah dilakukan, diampuni oleh Allah. Ya, kecuali utang ya. Kalau utang harus dilunasi tetap. Ya. Dosanya yang diampuni. Ya. Jelas sampai sini? Jelas? Belum saya terangkan. Gimana bisa jelas ya? Jelas ya sudah. Saya lompat kedua Al-Quran. Sholat apa ini? Dulu. Yang dimaksud sholat apa? Kalau sholat fardu itu sudah biasa. Artinya di luar Ramadan pun harus tepat waktu. Jelas ya? Baik, sebelum masuk ke sini, saya mau tambahkan dulu, karena menunya peningkatan sholat, maka semua jenis sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah, kalau bisa dari sekarang menunya sudah siap. Supaya waktunya bisa kita susun, ada apa saja. Nah, ada menu sholat fardu, ada menu sholat apa lagi? Sunnah hukumnya atau nafilah. Yang fardu berapa waktu? Ah, bagus, 5. Rumusnya 24, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah? Fokus. Tingkatkan selama Ramadan. Karena bahasanya meningkatkan, ingat. Bagaimana meningkatkan yang dimaksudkan? Dari sendirian meningkat menjadi apa? Berjamaah. Dari berjamaah biasa meningkat tempatnya di tempat tidak biasa. Di mana? Di masjid. Maka mulai sekarang coba kuasai waktu-waktu sholat, karena itu ciri insan beriman tuh hafal waktu sholat. Itu di An-Nisa ayat 103 di ujung ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya jelas dan orang beriman tahu waktu itu. Sebelum masuk Ramadan ketahui. Karena itu di jadwal imsakiyah muncul jadwal sholat. Maksud saya, usahakan dalam sehari itu 5 waktu bisa ke masjid. Bagi yang laki-laki. Yang perempuan kalau bebas dari 3 hal, silahkan ke masjid. 1, tanggung jawab di rumah yang khusus melekat pada perempuan. Sepanjang itu masih ada, maka keutamaan di rumah sama dengan di masjid. Jelas ya? Misalnya maaf, masih memberikan ASI kepada anak, nggak mungkin ditinggal. Ilmunya dalamin dulu, supaya tidak merasa kecil nanti, ya Allah nggak ke masjid. Tidak, begitu Anda di rumah, ya ditunaikan itu pahalanya sama dengan ke masjid.